Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel The Dodo Journey. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian keliling objek wisata yang sangat terkenal di Jawa Tengah, yaitu Borobudur. Nah, di hari ini aku akan mengajak kalian untuk berkeliling Candi Borobudur sekaligus mengenal sejarah dari Candi Borobudur dari tour guide-nya. Langsung saja kita ikuti perjalanan saya bersama tour guide di Candi Borobudur. Per jam. Jadi kalau misalnya di atas itu sudah 150, maka yang di bawah nunggu dulu, ada yang turun baru bisa naik. Yuk kita ke sana aja duluan, kita ngejar kuotanya saja, nanti di atas baru kita cerita ya. Oke yuk, ambil jalan ya. Kalau ada yang mau beli minuman masih ada di sini. Kalau nggak ada kita lanjut ke atas. Ada yang mau beli? Enggak? Enggak ada? Oke lanjut ya. Oleh Raja Samaratungga dari dinasti atau Wangsa Sailendra ya. Kemudian nama dari candi ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu biara dan beduhur. Untuk biara itu artinya adalah candi, beduhur itu di atas bukit. Jadi Candi Borobudur adalah candi yang berada di atas bukit ya. Nah kemudian di sini pada tahun 1006 itu terjadi yang namanya Mahapralaya. Maha itu besar, pralaya itu bencana. Jadi bencana yang sangat besar. Gunung Merapi yang berada di sebelah timur itu meletus dengan dahsyat. Pada saat itu terjadi juga gempa bumi yang sangat besar. Nah candi ini rusak. Banyak orang yang meninggal, kemudian orang-orang yang selamat semuanya pindah ke area timur, ke Jawa Timur dan ke Bali. Dan tempat ini ditinggalkan kurang lebih selama 800 tahun tidak ada penghuninya. Nah 800 tahun kemudian orang-orang dari Sumatera mulai berdatangan ke sini, yang pada saat itu mereka juga membawa serta ajaran Islam. Oleh sebab itu sebagian besar penduduk Pulau Jawa ini dihuni oleh orang Islam. Nah setelahnya kita masuk ke masa penemuan. Pada waktu itu tahun 1814, kalau masih ingat, Indonesia pernah dalam jajahan Inggris ya selama kurang lebihnya 5 tahun. Nah gubernurnya yang bernama Raffles ini kan mendengar berita kalau di para pulau Jawa ini terdapat candi yang sangat besar. Tapi ketika dia datang ke sini, dia tidak melihat candi ini masih dalam kondisi utuh. Jadi saat itu semuanya sudah tertutupi oleh abu gunung vulkanik dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar di sekitarnya. Kemudian Raffles segera menyuruh orang untuk membersihkan candi ini. Tapi ternyata Raffles sendiri ini tinggal di Jawa tidak lama. Dia kemudian pindah ke Malaka dan mendirikan negara baru, yaitu Singapura. Nah baru Indonesia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah pemerintah Hindia Belanda inilah yang akhirnya merenovasi candi ini untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tahun 1907 sampai 1911. Selama kurang lebihnya 4 tahun. Tetapi sayang sekali setelah renovasi yang pertama tidak dilakukan pemeliharaan. Akhirnya dinding-dinding pada miring, lantai bergelombang masuk ke dalam. Dan ketika turun hujan, air hujan ini mengalir melalui sela-sela batu yang langsung turun ke tanah, menyebabkan penurunan tanah. Otomatis candinya juga ikut turun. Akhirnya pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO melakukan renovasi yang kedua, yaitu pada tahun 1973 sampai 83. Selama kurang lebihnya 10 tahun pada masa Pak Soeharto. Nah barulah jadi bangunan seperti ini ya. Nah kemudian untuk luasan dari bangunan candinya saja itu adalah 123 meter, tapi dia persegi 123, 123, 123, yang sini juga sama. Nah kemudian untuk tingginya itu 35 meter dan dipasang penangkal petir di ujung stupanya ya.
Nah, kemudian Candi Borobudur sendiri ada 10 lantai, 10 tingkatan. Itu dibagi menjadi 3 dunia menurut ajaran Buddha. Untuk dunia yang paling bawah dinamakan dengan Kama Dhatu atau dunia nafsu, di mana manusia ini masih memiliki nafsu keduniawian yang sangat tinggi. Nah, di paling bawah itu sebenarnya ada 160 panel relief, tapi sebagian besar tidak bisa kita lihat karena sudah tertutupi oleh batu tambahan. Lah, kenapa kok ditutupi oleh batu tambahan? Karena bangunan aslinya yang paling bawah itu terlalu kecil. Jadi dikhawatirkan tidak bisa menopang berat yang ada di atasnya, maka harus ditambah batu tambahan tersebut untuk mensupport supaya tidak longsor. Kemudian mulai dari lantai kedua sampai lantai ke-6 dinamakan dengan rupa dhatu atau dunia bentuk, di mana manusia sudah mulai belajar tentang keagamaan juga mengajarkan pula kepada orang lain. Nah, di sana ada banyak sekali cerita, contohnya tentang Siddhartha Gautama atau orang yang mengajarkan ajaran Buddha. Ada cerita tentang reinkarnasi Sang Buddha, ada cerita tentang Putri Manohara yang sekarang jadi nama hotel di belakang situ ya. Nah, itu ada bangunan itu Hotel Manohara. Jadi bukan miliknya Manohara yang artis ya. Kenapa kok dinamakan Manohara? Karena ada relief tadi. Nah, kemudian di 3 tingkatan teratas itu bentuknya udah beda lagi, bulat, bundar, sudah tidak ada lagi relief, yang ada hanya stupa kayak lonceng. Nah, stupa tersebut jumlahnya ada 73 dan di masing-masing stupa di dalamnya ada 1 buah patung Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi tangannya kayak angka 8 yang artinya adalah reinkarnasi. Nah, area-area stupa tersebut dinamakan dengan arupa dhatu atau dunia tanpa bentuk, atau kalau orang Buddha menyebutnya nirwana atau surga. Nah, kemudian sebelum kita ke atas ya, nanti selama di atas candi ada peraturan yang harus kita taati. Yang pertama, tidak boleh untuk menyentuh relief. Kenapa? Karena tangan kita ini keringatnya mengandung asam, dan itu dikhawatirkan akan mempercepat pelapukan batu. Dilarang memanjat dinding-dinding candi, kemudian coret-coret itu nggak boleh, kemudian duduk-duduk di stupa, terus memasukkan tangan ke dalam stupa itu juga tidak diperbolehkan. Untuk yang merokok di sini masih boleh, nanti begitu kita naik tangganya itu sudah tidak diperbolehkan lagi ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan kah? Nggak ada? Oke, nanti ada ujiannya loh ya. Ya, pelan-pelan kita ke sini. Sampai puncak itu 150 tangga. Kalau ada yang mau hitung boleh, silakan. Tarik nafas dulu sebentar. Ini sebelah sini ada buah besar sekali. Mungkin ada yang tahu ini buah apa? Buah apa itu? Ayo, buah apa? Ayo. Buah apa itu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Oh, dibisikin dulu. Ini bukan. Ayo apa? Ini namanya adalah buah maja. Jadi tahu kerajaan Majapahit ya? Tahu. Awal-awalnya dari nama buah ini karena maja rasanya pahit dinamakan Majapahit. Tapi sebenarnya ada 2 jenis. Ada yang pahit, ada yang manis. Nah, untuk yang pahit itu tidak bisa dimakan untuk pembuatan pupuk cair atau pestisida. Kalau yang manis bisa dimakan. Nah, ini adalah varian yang pahit karena masih utuh di sana ya. Oke, yuk lanjut lagi. Ya, itu ada di rumah. Turunnya itu enggak sini ya?
itu? Ini adalah relief. Nah, yang paling terkenal adalah relief yang paling atas ini dinamakan dengan perjalanan hidup Sang Buddha atau Siddhartha Gautama. Kemudian yang bawah beda lagi. Ini adalah cerita tentang Putri Manohara yang jadi nama hotel tadi. Jadi cerita cinta pertama kali beda dimensi antara seorang bidadari dengan seorang pangeran yang merupakan manusia biasa. Yang belakang beda lagi. Ini ada cerita tentang reinkarnasi Sang Buddha, karena Sang Buddha pernah reinkarnasi sebanyak 504 kali. Lah itu dipahatkan di Candi Borobudur bawah dan atas ya. Jadi yang bawah ada, atas juga beda lagi. Nah kemudian yang paling terkenal adalah yang ini ya, cerita tentang Siddhartha Gautama atau perjalanan hidup Sang Buddha, terdiri dari 120 relief. Bisa dibaca dengan mengelilingi searah jarum jam, berawal di relief pertama ini, muter ya, searah jarum jam, dan berakhir di setelah tangga itu. Tapi hari ini kita cerita poin-poin saja. Kalau 120 relief bisa sampai nanti sore ya. Oke, pertama-tama ini yang di tengah ya, sama itu juga sama, di tengah ini ada Bodhisattva. Jadi yang ada kayak di dalam ruangan itu Bodhisattva. Dia ingin reinkarnasi turun ke bumi, ingin memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana caranya untuk meraih surga ya. Kemudian dia berbicara dengan para dewa-dewi yang akan dikaryakan dalam bentuk apa nanti dia turun ke bumi. Nah kita lanjutnya di sini. Nah, sebelum turun ke bumi, Bodhisattva ini memberikan mahkotanya kepada Maitreya. Maitreya ini yang akan menjadi pengganti Bodhisattva selama dia turun ke bumi. Ini kan ceritanya di langit, di kahyangan. Nah ini bisa tentang ini di India sana ya. Di India sana ada sebuah kerajaan yang bernama Kapilavastu. Hiduplah seorang raja yang bernama Raja Suddhodana dengan istrinya Ratmaya. Ceritanya mereka sudah menikah selama 20 tahun tapi nggak punya anak ya. Nah kemudian kita lanjut ke pelajaran ini. Akan saya ceritakan satu reinkarnasi Sang Buddha ya yang di belakang ini ketika dia menjadi seekor kelinci yang paling terkenal yang di sini. Kita masih kelihatan. Nah, 504 kali salah satunya menjadi seekor kelinci ya. Suatu hari ada pengemis. Pengemis ini merasa sangat kelaparan. Akhirnya dia bertemu dengan berang-berang. Dia memberikan ikan. Bertemu lagi dengan monyet. Nah, monyet kira-kira memberikan apa? Ayo. Pisang. Bertemu lagi dengan singa. Singa memberikan apa? Daging. Bertemu dengan apa namanya ini? Kelinci. Kalau kelinci makannya apa? Potong. Nah, ini salah satu korban kartun ya. Ya, kalau itu apa namanya petani kelinci nanti bangkrut semua deh. Nah, ini makannya rumput ternyata. Jadi kelinci makannya rumput kan tidak mungkin kasih rumput ke orang ini ya. Akhirnya si kelinci mencari kayu bakar. Kayu bakarnya, dia menyalakan api, kemudian kelincinya bilang kepada pengemisnya, makanlah daging saya. Akhirnya kelinci ini loncat ke dalam api ya, karena si kelinci ini melakukan banyak sekali kebaikan. Di akhir reinkarnasi dia menjadi Siddhartha Gautama yang ceritanya ada di sini ya. Nah, kemudian untuk cerita yang belakang ini reinkarnasi Sang Buddha tadi sebagian besar menceritakan tentang dharma atau perbuatan baik kepada orang lain ya. Kita lanjut ke sini. Dan sang pertama sebagai macam sini ini kita lihat bedanya nih.
Di sana atas ada patung. Posisi tersurat ya. Patung tapi lokasi di timur itu yang tersurat. Setelah itu Timur ini akan hamil. Nah, ketika hamil dia mempunyai penerapan Nah, kalau di sini Bapak bisa lihat itu Pak menghadap ke arah timur, tapi lokasi kanan itu. Dia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkannya. Ceritanya di sini ini adalah orang sakit. Nah, Ratu Maya itu hanya dengan menyentuhkan telapak tangannya, maka orang yang sakit tersebut bisa sembuh. Hanya dengan ting-ting sembuh. Lanjut lagi ke sini. Nah, setelah 9 bulan kehamilan Ratu Maya itu kan sudah yang kerela kuda itu yang di sebelah kiri ya. Kemudian dalam perjalanan dia merasa capek, akhirnya istirahat sebentar di sebuah taman yang namanya Taman Lumbini. Singkat cerita, di usia 16 tahun, Siddhartha Gautama menikah dengan seorang putri yang bernama Gopaya, saudara, dan mempunyai seorang anak bernama Rahul. Nah, suatu hari Siddhartha Gautama keluar dari istana. Dia melihat 4 sosok yang akhirnya merubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Yang pertama, dia melihat kelahiran, kemudian orang sakit, kemudian orang mati atau orang meninggal, yang keempat adalah sesosok biksu. Nah, keempat-empatnya ini tidak pernah dia saksikan di istana. Akhirnya untuk mencari jawabannya kok kenapa di dunia ini terlalu banyak penderitaan, Siddhartha Gautama keluar dari istana diam-diam malam-malam ya menuju ke hutan. Nah, di bawah pohon bodhi dia memutuskan untuk meditasi kurang lebihnya selama 6 tahun, akhirnya menjadi bodhisattva. Jadi pohon bodhi ya, bodhi itu artinya adalah pencerahan, kemudian bodhisattva adalah orang yang sudah mencapai pencerahan. Kemudian dia mengajarkan ajaran Buddha itu yang pertama kali dia ajarkan di Benares, itu nama sebuah kota yang ada di India. Dan akhir ceritanya Siddhartha Gautama meninggal di usia 80 tahun. Nah, itu adalah akhir ceritanya. Kita sampai sini baru dapat 1/4 ini. Kalau kita lanjut bisa sampai nanti sore. Oke, kita naik lewat sini. Ini tangganya lumayan tinggi-tinggi, hati-hati ya. Ini banyak kori-kori sehingga mudah untuk dipahat. Karena mudah untuk dipahat, mudah untuk pecah atau rusak ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini kan sambungannya ya, digabung menjadi satu menggunakan sistem interlocking. Kayak Lego, saling mengunci dia ya. Dulu belum ada pabrik semen ya, belum ada lem juga. Nah, ketika renovasi tahun 1973 sampai 83, walaupun kita sudah menggunakan semen, tetap tidak menggunakan semen. Kenapa? Karena ini daerah gempa. Jadi kalau menggunakan semen itu akan kalah salah satu kalau ada gempa. Kalau nggak semennya yang patah ya batunya yang akan patah. Jadi tergantung kuat mana campurannya seperti itu ya. Nah, kemudian kita perhatikan untuk warna batunya ada yang merah, hitam, putih, kekuningan ya. Jenisnya sama, batu andesit. Yang membedakan warna adalah suhu ketika batuan tersebut mengeras. Contohnya nih, gunung berapi meletus kemudian mengeluarkan lava. Nah, ketika lava tersebut mengeras di suhu yang panas, maka pH akan tinggi, warna akan cenderung cerah. Tapi ketika lava tersebut mengeras di suhu yang dingin, contohnya di sungai, maka warna akan cenderung menghitam. Jadi satu batu pun itu kalau dilihat warnanya ada yang berbeda-beda yang kayak ini nih. Nah, ada yang putih, ada yang hitam dalam satu batu. Karena suhu ketika mengeras berbeda-beda dan tergantung material yang terkandung di dalamnya juga tekanan batu. Itu sangat berpengaruh terhadap warna. Untuk jumlah batunya sendiri total ada 2 juta blok batu. Kalau nggak percaya, itu sendiri. Oke. Nah, ada pertanyaan? Silahkan di sini. Nggak ada? Tadi saya dengar satu nih, kok kepalanya pada nggak ada gitu ya. Jadi jumlah patung Buddha yang ada di Borobudur total 504 buah. Itu menyimpulkan kalau Siddhartha Gautama pernah lahir atau reinkarnasi sebanyak 504 kali. Tapi sebagian besar 250-an itu sudah nggak ada kepalanya. Kayak yang di situ itu ya. Nah,
Jadi dulu ceritanya waktu terjadi gempa bumi, mereka kan jatuh patah. Bagian leher sama bagian lengan itu tipis. Jadi paling banyak patah pasti kedua bagian itu. Dan ketika ditemukan ternyata banyak orang yang kurang bertanggung jawab. Ada yang mengambil kepalanya jual ke kolektor misalnya. Dan itu ditemukan juga di beberapa museum luar negeri sampai sekarang belum dikembalikan. Dan untuk yang tidak ada kepalanya itu tidak boleh dipasang replika. Karena nanti kalau dipasang replika tidak asli lagi. Jadi tetap dibiarkan apa adanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita perhatikan di atas ini ada titik-titik seperti ini. Nah ini ya, ini putih. Jadi ini adalah tanda dari batu baru. Untuk batu baru dia tidak boleh dipahat untuk menjaga keasliannya. Jadi tetap dibiarkan apa adanya seperti kosongan. Dan batu baru tidak boleh melebihi 30%. Dia mau tahu mana yang asli mana yang enggak. Kalau kayu atau argon itu kan bisa diuji karbon ya, kalau batu itu tidak bisa. Kalau tidak dikasih pemandangan nanti tidak tahu mana yang asli mana yang enggak. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kita lanjut. Lanjut. Biar gak kepanasan. Oke, kita coba dulu. Rupa datu di sini sudah tidak ada lagi relief yang kayak tadi, yang ada hanya kayak bentuknya ya. Nah sekarang jumlahnya ada 73, dari bawah 32 buah, kemudian 24, kemudian 16, kemudian tadi besar 1, jadi total ada 3. Kemudian kalau kita perhatikan apa namanya lubangnya ini ada 2 jenis, ada yang bentuk diamond dengan ketupat, yang atas itu kotak, yang paling atas itu tidak ada lubangnya ya. Nah, yang bentuk diamond atau gelang ketupat artinya dalam proses meditasi dia masih tidak stabil. Kemudian yang kotak itu sudah stabil, yang paling atas tidak ada lubangnya, yang artinya adalah sempurna ya. Nah ini masing-masing di dalamnya ada satu paku rodanya ya, semuanya menghadap ke arah luar. Nah kemudian di sini ada sebuah mitos, mungkin pernah dengar, ada satu buah patung Buddha yang dianggap keramat. Ceritanya barang siapa yang bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalam yang menyakit kita akan terkabulnya toh. Nanti semenjak kurang lebihnya 8 tahunan yang lalu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang percaya, akhirnya kesini cuma untuk menyentuh. Ketika menyentuh, otomatis kaki kita harus naik ke stupanya. Itu lama-lama batunya tertutup. Yang kedua ada yang jatuh karena ini di belakang nggak ada temboknya. Kemudian yang ketiga, jadi ada ibu-ibu dia pengen sentuh, kemudian gendong anak, nggak apa-apa ya. Dalam lubang bisa masuk, nggak bisa keluar. Ini yang harus diangkat sebetulnya. Nah semenjak saat itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menyentuh patung Buddha yang ada di dalam stupa, karena itu cuma mitos saja. Kalau itu beneran saya sudah tiap hari. Kabur semua. Nah jadi kita habis ini foto dulu di sini ya sebelum naik ke atas. Ini bagus sekali. Saya fotokan dari tengah. Yuk silahkan ke sini. Wah ini isu-isu. Pelan-pelan, satu-satu. Nanti kita keluar di scan dulu ya. Oke. Ini bukan asal, Mbak. Enggak, ini bukan asal. Oh bukan, ini biar kemudian ya, biar kita gampang itu. Ini baru aja.
munggah. Wedan. Oh, Gila. Oke. Apa nanti kan berarti kan? Iya. Ini ibu, kakak 50 bu. Kakak 50. Pencelannya yang 50 ini kurang mari. Iya tuh enggak apa-apa tuh mari. Kamu ini mah. Celana-celana contoh 100-nya. 25 Gimana bawah? Ada cuma ya. Oh, Yang bagus ada 6 biji 100 mari. pas ini yang mana? Sini yang buat oleh kaos-kaosnya 20.000 aja. Ini kaosnya sini yang mana? Pendek 350, pendek 3 biji 50 sini. Sudah 5.000 Oh iya. Bagi-bagi. Bu, pecel-pecel 5.000 Bu, katanya ada boleh sini. Oke guys, ini dia akhir dari perjalanan kita mengelilingi Candi Borobudur. Semoga kalian mendapat banyak informasi dari video ini ya. Dan juga buat kalian yang ingin datang ke Borobudur, harapannya bisa datang lebih pagi supaya tidak terlalu panas. Thank you for watching this video and see you in the next other video. Bye bye.